Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dia telah berikan kepada kita, karena memang dia satu-satunya zat yang paling berhak untuk dipuji, dan dia satu-satunya yang menciptakan segala sesuatunya tanpa sekutu bersamanya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya telah mengucapkan kalimat salam kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembatalan keislaman atau keimanan dalam kitab Nawaqidul Iman, dan pagi ini semoga Allah berkahi kita masuk ke pembahasan kedua. Hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat qauliyah. Ibu, jangan berantem suaranya dengan saya. Sedangkan konsentrasi aja kadang-kadang gak paham, apalagi kalau gak konsen ya. Baik, hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat qauliyah atau ucapan dalam tauhid asma wa sifat. Kira-kira dari judul ini apa yang tidak difahami? Ada kalimat yang belum jelas? Hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat qauliyah atau ucapan dalam tauhid asma wa sifat. Sudah jelas? Sudah. Satu jelas, yang 80 lainnya tidak jelas. Baik. Hal-hal yang membatalkan iman, iman sudah kita katakan semua ya. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perilaku dengan anggota tubuh yang bersifat ucapan. Jadi banyak orang memikirkan atau membayangkan bahwasanya ucapan tidak berpengaruh. Padahal sebenarnya kalau seseorang mengucapkan satu kalimat saja bisa dia bilang saya murtad, na'udzubillah, maka sudah cukup untuk membuat dia keluar dari agama Islam. Atau seseorang berkata pada orang tuanya, saya tidak mau ya. Maka ini sudah cukup membuat dia durhaka. Sama halnya dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya kalimat sangat berpengaruh, ucapan. Bukankah zikir adalah kalimat? Ucapan. Bukankah zikir juga? Bukankah zikir baca Al-Quran, doa ya, dan juga kejujuran, kata-kata yang baik, semuanya dengan kalimat dan ucapan. Maka jangan anggap remeh poin ini, karena memang ucapan sangat berpengaruh, bisa membawa pada kekufuran atau keimanan. Sama halnya orang kalau sudah murtad kemudian dia mau kembali ke Islam, dia tinggal ucapin syahadat, maka sudah cukup untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya pada saat kita jelaskan tentang masalah tidak bolehnya mendukung apapun yang berbau akidah dengan orang non-muslim, termasuk dengan kalimat seperti ucapan selamat Natal misalnya, seakan-akan kita mengatakan selamat Allah punya anak, itu bukan main-main. Memang berhubungan dengan masalah keyakinan. Ada toleransi yang boleh, bakti dengan orang tua non-muslim, jenguk kalau mereka sakit, dan melakukan apa saja yang agama bolehkan, bantu orang yang susah, kemudian tetap melanjutkan silaturahim, tetap berbuat baik sama mereka, iya. Tapi kalau mendukung berhubungan dengan akidah tidak boleh. Itu sudah kita jelaskan. Karena ucapan selamat misalnya, itu adalah selamat Allah punya anak. Kemudian dikatakan dalam tauhid. Tauhid itu artinya pengesaan. Tauhid adalah pengesaan. Dan ini asas daripada agama kita, mengesahkan Allah dalam segala hal. Kalau pasal atau bahasan kita yang lalu, hal-hal yang membatalkan keimanan dari tauhid rububiyah, tentang masalah pengesahan Allah dalam penciptaan. Tidak ada sama sekali ya yang menciptakan apapun, kelihatan tidak kelihatan di langit ini, di bumi dan di langit, di alam semesta ini, kecuali Allah. Nah, ini kalau ada orang yang membatalkan itu dengan lisannya, memungkiri salah satu saja dari makhluk yang ada di alam semesta ini bukan ciptaan Allah, sudah cukup membuat dia kufur. Sekarang kita masuk ke tauhid asma wa sifat. Al-asma jamak daripada isim, yang berarti nama-nama. Wa itu adalah dan. As-sifat jamak daripada sifat ya. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama dan punya sifat-sifat, sebagaimana ia dengan kemahabesarannya dan kemahasempurnaannya menciptakan makhluknya juga punya nama-nama dan sifat dengan segala macam bahasa. Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Kata ulama tafsir, Allah sudah mengajar Adam alaihissalam untuk mengajarkan semua bahasa yang akan dipakai di muka bumi,
Bahasa Indonesia kah, bahasa daerah kah, bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, semua sudah dikuasai oleh Adam alaihissalam spontan pada saat itu, dengan segala macam grammarnya, gitu kan, kerumitan bahasa itu, bahasa hewan-hewan, nama-nama manusia itu semua, nama-nama hewan, kemudian juga bahasa jin dan nama-nama jin itu, tumbuh-tumbuhan, segala sesuatunya, tanah, jenis tanah, udara, ya. Kemudian awan, apa nama-nama malaikat, segala sesuatunya Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam. Jadi Allah dengan kemaha besarannya telah menciptakan nama-nama, segala sesuatu dengan nama-namanya. Berikut juga dengan karakternya. Allah sebagai pencipta jauh lebih sempurna daripada itu, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Makanya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nanti kita akan bahas ayat-ayatnya ya. Saya belum sebutkan ayat keberapa. Nanti akan ada di sini. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam menyeru kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya. Dan memang kita perlu mempelajari satu persatu nama-nama ini. Tentu ada bahasan di bab lain ya, tentang atau di kitab lain tentang Asma'ul Husna khusus. Bagi Bapak Ibu yang ikut ta'lim kita yang hari Senin Minhajul Muslim, ada bahasan tentang Asma'ul Sifat ini. Ada sebuah kaidah penting dulu di dalam beriman kepada tauhid asma wa sifat. Kita harus mengimani Bapak Ibu sekalian semua nama-nama dan semua sifat-sifat yang telah Allah ceritakan tentang dirinya dan diceritakan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW tanpa melanggar 4 poin. Yang pertama, tidak boleh ada tahrif. Di situ di buku ada ditulis di paragraf pertama ya. Saya bacakan. Di awal pembahasan ini kami mengingatkan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah, kata-kata ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ahli sunnah wal jamaah dan mayoritas kaum muslimin. Dalam masalah ini adalah beriman kepada apa yang dengannya Allah menyifati dirinya dan apa yang dengannya Rasulnya Muhammad SAW menyifatinya tanpa tahrif. Semua yang digaris miringin di buku Anda itu yang kita sedang bahas sekarang. Ada 4 kaidah dasar dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Tanpa tahrif, ta'til, dan tanpa takyif, juga tamtsil. Ya. 4 poin itu. Ditulis di situ karena di buku tidak ada. Tahrif adalah pengalihan makna. Pengalihan makna. Jadi misal Allah punya tangan. Itu dialihkan maknanya. Oh ini bukan tangan nih, ini kekuasaan. Karena khawatir kalau dikatakan tangan akan menyerupai manusia misalnya. Nah ini pemahaman yang keliru. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan begitu. Enggak, berarti bukan tangan nih. Oh Allah turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Ini bukan masalah turun ke bumi, ini cuman istilah saja. Jadi dialihkan makna-makna itu karena mereka mau mengurung pemahaman mereka sesuai dengan akal mereka saja. Sementara wahyu Allah itu melampaui semua akal manusia. Wahyu Allah melampaui akal manusia. Itu tahrif, mengalihkan ya, atau interpretasikan kepada makna yang lain. Ta'til itu membatalkan, menolak. Ta'til artinya menolak. Tidak ada nama-nama dan sifat Allah secara mutlak kita. Kemudian dan tanpa takyif. Takyif itu menanyakan bagaimananya. Kaifiyah itu artinya bagaimananya, gitu kan. Seperti misalnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak boleh orang bertanya bagaimana Allah bersemayam. Itu takyif namanya. Karena kita terbatas dengan wahyu. Kalau wahyu menyampaikan nama Allah atau sifat Allah, misalnya Allah turun ke langit bumi, ya sudah kita imani Allah turun seperti itu. Tanpa menanyakan, tanpa menginterpretasi, tanpa mengalihkan makna ke makna lain tadi, ya tahrif, tanpa mentaktil, membatalkannya atau menolaknya, tanpa ada takyif, menanyakan bagaimananya, dan tanpa ada tamtsil. Tamtsil itu menyerupakannya dengan makhluk. Menyerupakannya dengan makhluk. Dikatakan di sini dalam paragraf yang kedua, ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini bersikap tengah di antara al-mu'attilah. Al-mu'attilah dalam kurung ada ditulis itu yang mengingkari sifat Allah. Dan
al-mumatsilah, golongan yang menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Mereka ahli sunnah tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana mereka tidak menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya. Mereka tidak menafikan dari Allah apa yang dengannya dia Allah menyifati dirinya dan Rasulnya SAW menyifatinya dengannya, sehingga mereka mentaktil atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya. Imam Ahmad berkata tentang masalah kita harus mengimani nama-nama dan sifat Allah seperti apa yang tertulis. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Allah punya kaki, ya Allah punya kaki. Tapi kita memiliki 4 kaidah dasar. Tidak boleh kita alihkan ke makna lain. Tadi tahrif, tidak boleh kita juga mentaktil, menolak itu. Tidak boleh juga kita takyif, menanyakan bagaimananya, dan tidak boleh tamtsil, mengalihkan menyerupahkan dengan makhluk. Jadi Allah punya nama-nama dan sifat sebagaimana layak dia sebagai pencipta. Nanti akan lebih jelas ya. Imam Ahmad berkata, seseorang wajib beriman dan menerimanya seperti hadis-hadis ru'yah misalnya. Kaum mukmin akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian ya, pada hari kiamat di mahsyar seperti bulan purnama yang sangat terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi bulan yang sangat terang, tapi masih dalam bentuk cahaya. Juga dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk penghuni surga yang dari neraka keluar semua. Di neraka tinggal orang yang kekal, orang munafik, orang kafir, dan orang musyrik. Maka yang masuk ke dalam surga semua orang beriman, walaupun sudah punya dosanya yang sudah dibersihkan masuk. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan semuanya ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah Engkau menyelamatkan kami dari neraka dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Lalu dalam hadis ini dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hijabnya. Maka pertama kali seluruh makhluk pada saat itu yang di surga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hanya penghuni surga yang melihatnya. Penghuni neraka tidak akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau Allah dilihat, kita akan melihatnya. Di dunia tidak dilihat, tapi di akhirat kita akan melihatnya. Kata Imam Ahmad, seseorang wajib beriman dan menerimanya. Seperti hadis-hadis ru'yah tadi. Kaum mukmin akan melihat Allah. Semuanya walaupun ditolak oleh telinga, terasa asing oleh pendengar, dia harus beriman kepadanya. Hendaknya dia tidak menolak satu huruf pun darinya. Atau hadis-hadis ma'thur. Ma'thur itu yang tertulis, yang ternukil kepada kita. Hadis-hadis ma'thur lainnya yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Jangan engah sedikit ya. Ini soalnya ada yang tidak jelas di situ langsung ditulis. Sudah? Diikutin nggak ini? Baik. Saya pastikan. Kalau ada yang mengkhayal. Ini khusus pelajaran hari Jumat, ini pelajaran berbobot. Harus betul-betul hadir pikirannya kalau mau. Sudah jelas tadi ya. Jadi hadis-hadis yang ma'thur, hadis-hadis yang ternukil kepada kita. Dan yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba tidak akan kokoh dalam ma'rifah. Ma'rifah artinya mengenal Allah. Ikutin ya. Ibnu Qayyim berkata, seorang hamba tidak akan kokoh dalam ma'rifah. Maksudnya ma'rifah itu mengenal Allah. Bahkan dalam iman sehingga dia beriman kepada sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla. Sampai dia beriman bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Dia mengetahuinya dengan pengetahuan yang mengeluarkannya dari lingkaran kebodohan terhadap Rabb-nya. Iman kepada sifat-sifat dan mengetahuinya adalah dasar Islam. Kaidah iman dan buah dari pohon ihsan. Ya. Jadi mengimani Allah punya nama-nama dan sifat itu adalah puncak daripada keimanan seseorang hamba.
Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang masalah rububiyah, kan pernah juga kita jelasin di Minhajul Muslim ada 3 hal berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ada namanya tauhid rububiyah, mengisahkan Allah dari sisi penciptaan. Jadi apapun yang Bapak Ibu bisa lihat dan tidak lihat di alam semesta, Allah yang penciptanya. Itu namanya esa rububiyah, tauhid rububiyah, pengisahan Allah dari sisi penciptaan. Ada namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua, pengisahan Allah dari sisi penyembahan. Jadi kita harus tahu, setelah kita tahu hanya Dia pencipta, la ilaha illallah, maka kita harus tunduk dengan hukumnya. Tidak ada kepatuhan, tidak ada tunduk, tidak ada takut, tidak ada cinta kecuali kepada Allah SWT. Itu namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma'us sifat, mengisahkan Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang. Dikatakan di sini, iman kepada sifat-sifat dan mengetahuinya adalah dasar Islam. Jadi kita harus pelajari satu persatu tuh. Apa Allah itu namanya Allah, bermakna apa, mana hadis-hadisnya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, apa saja. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau lagi umroh saya terus ingatkan ya, ikut masuk ke pameran Asmaul Husna, nanti ada tuh di belakang sisi selatan timurnya Masjid Nabawi. Kita kan kalau dari Indonesia biasanya di belakang, hotel belakang masjid ya. Itu di sebelah kanannya, ibu-ibu dan bapak sekalian kalau lagi mau masuk masjid dari belakang masjid itu di sebelah kanan ada tertulis pameran Asmaul Husna. Nanti bisa diminta sama pemandunya, insya Allah diajak ke sana. Itu masuk gratis, laki-laki perempuan boleh masuk. Tidak besar, tapi dalamnya di tembok semua dipasang tuh dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bagaimana nama-nama Allah semua 99 ditulis dan apa artinya, mana dalil-dalil dari ayat Al-Quran, mana hadis, seperti apa pengaruhnya kepada keimanan seseorang pada saat dia tahu. Ada cuplikan-cuplikan di situ, ya, cuplikan macam-macam ya, cuplikan tentang kahar Allah tuh maha perkasa misalnya seperti apa. Jadi semuanya diberikan gambaran tentang Asmaul Husna ini. Dikatakan kaidah iman dan buah dari pohon ihsan. Kalau orang ya ihsan kan kita tahu dalam Islam juga ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sudah tahu ini ya? Dalam Islam ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebagaimana hadis Jibril alaihissalam yang jelas dia bertanya, hai Muhammad, beritahukan kepada saya apa itu Islam. Lalu Nabi SAW sebutkan 5 rukun Islam. Lalu dia katakan lagi, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjelaskan ke 6 rukun iman. Lalu ditanya, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Ini tingkatannya. Orang yang baru menjalankan rukun Islam, termasuk mu'allaf yang baru masuk Islam, ini dikatakan muslim. Kalau dia sudah menggabungkan antara rukun Islamnya dengan rukun imannya, sholat, tahu Allah ada, sholat yakin malaikat sedang mencatatnya, sholat dia yakin ini disebutkan dalam kitab Al-Quran, diajarkan dari wahyu, sholat dia tahu Rasulullah SAW ajarkan, sholat dia tahu ini akan diterima pahalanya hari kiamat, sholat dia juga tahu ada takdir baik dan takdir buruk, maka dia namanya mukmin. Semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Tingkat yang lebih tinggi daripada itu namanya muhsin, ihsan. Ihsan ini selalu merasa terawasi oleh Allah. Kalau Bapak Ibu sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman, nanti akan terus kita komitmen menjaga ibadah kepada Allah, akan muncul namanya ihsan. Ihsan itu perasaan yang sangat peka dari hati seorang mukmin kalau dia selalu diawasi oleh Allah. Dia selalu merasa Allah bersama dia, menjaga dia. Ada muncul perasaan itu. Itu namanya ihsan. Kata penulis di sini, kaidah iman dan buah dari pohon ihsan. Kalau orang beriman kepada tauhid asma'us sifat, mengisahkan Allah nama-nama dan sifat-sifat ini akan membuat itu muncul pada tingkat ihsannya. Dia sampai pada tingkat tertinggi daripada level agama ini. Berarti mengingkari sifat, maka dia telah menghancurkan dasar Islam dan iman serta buah dari pohon ihsan. Dia tidak akan dapatkan itu. Nah, Ibnu Qayyim berkata, seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir diutus untuk berdakwah kepada Allah. Para rasul tersebut mengenalkan Rabb di mana mereka berdakwah kepadanya melalui namanya, sifat-sifatnya. Itu nyanya kan diganti N besar, dalam bahasa Indonesia berarti kata ganti Allah ya. Dan perbuatan-perbuatannya secara terinci. Jadi semua nabi-nabi dan rasul menjelaskan itu, nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga manusia mengenal siapa Tuhannya.
sampai seolah-olah para hamba menyaksikannya dan melihat kepadanya di atas langit, bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasana. Berfirman kepada malaikat, mengatur perkara kerajaannya, mendengar suara-suara makhluknya, melihat gerakan dan perbuatan mereka. Dia Allah ridha dan marah, mencintai dan membenci, menghidupkan dan mematikan, memberi dan menghalangi, mengampuni dosa, mengangkat kesulitan, dan seterusnya. Inilah maksud dakwah dan inti risalah. Risalah nabi-nabi tujuannya untuk itu, memperkenalkan siapa itu Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga hamba-hamba ini jadi patuh. Oh iya, ini ternyata saya punya Tuhan nih, seperti itu. Karena dia cuma bergantung, dia cuma memohon, dia cuma mencintai, dia cuma membenci karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sub-bahasan dari pembahasan kedua kita, makna tauhid asma wa sifat tadi itu. Itu sub-bahasan pasal pertama lah ya dari pembahasan kedua ini. Yang kedua, macam-macam keingkaran dalam asma wa sifat. Tadi kita sudah tahu apa itu asma wa sifat dan bagaimana kira-kira efeknya kepada seorang hamba kalau dia mengimaninya dan mempelajari satu persatu nama-nama dan asma wa sifat ini. Maka kita masuk sekarang ke macam-macam keingkaran dalam asma wa sifat. Ada orang yang memungkiri itu. Yang bertentangan dan membatalkan tauhid asma wa sifat adalah syirik. Syirik sudah tahu ya, menyekutukan Allah. Bahasa lainnya mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Seperti misal Bapak Ibu pergi ke kuburan, minta-minta kepada kuburan tersebut, padahal meminta doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menyembah berhala, padahal berhala itu patung yang dia pahat sendiri misal. Maka itu namanya perbuatan syirik. Dan ilhad ingkar dalam asma dan sifatnya Allah. Syirik dalam sifat yaitu dengan mengangkat sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hal itu. Adapun ilhad dengan nama Allah, maka ia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ilhad dalam nama-namanya, nama Allah adalah membelokkan hakikat dan maknanya dari kebenaran yang sahih untuknya. Ilhad berarti condong atau serong, dan itu ditunjukkan oleh kata lahada dalam bahasa Arab. Lahada, ilhadun, mulhidun, sama. Artinya condong dan nyerong kepada satu sesuatu gitu. Ilhad atau pengingkaran dengan nama-nama Allah Ta'ala bermacam-macam. Yang pertama, menamakan berhala dengannya, seperti mereka menamakan Lat dari Al-Ilah dan Uzza dari Al-Aziz. Salah satu contoh orang ilhad mengingkari nama Allah, artinya mencondongkan atau mengalihkan makna sifat Allah itu yang mulia. Seperti orang Mekah dulu punya dua berhala besar, namanya Al-Lat dan Uzza. Sengaja mereka pakai itu, padahal ini namanya Allah ini. Al-Lat diambil dari kata-kata ilah yang berarti Tuhan, dan Al-Uzza diambil dari kata-kata aziz yang maha mulia. Mereka ambil namanya Allah, dinamakan kepada ya, berhala-berhala ini. Nah, ini tidak dibolehkan. Berhala dinamakan ilah, ini adalah ilhad hakiki. Ini pengingkaran yang sebenarnya, karena mereka menyelewengkan nama-nama Allah dengan memberikannya kepada berhala dan Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Ini contoh penyimpangan ya, yang pertama. Yang kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagungannya. Tadi namanya Allah dipakai untuk makhluk. Kemudian sekarang yang kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagungannya. Yaitu seperti orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Orang-orang filsafat menamakannya dengan penyebab, dengan zatnya. Atau illat fa'ilah ya, dengan tabiat dan lain-lain. Jadi orang filsafat dia memungkiri Tuhan, tapi dia bilang ada ya, yang penyebab, semuanya ada penyebabnya, tapi dia tidak mau akui Tuhan. Ini semua sama. Ini menamakan ya, Allah yang tidak layak dengan keagungannya. Yang ketiga, menyifati Allah dengan apa yang Allah maha suci dan maha tinggi darinya, seperti ucapan orang-orang Yahudi yang busuk, seperti Allah fakir, dan ucapan mereka dia istirahat setelah mencipta. Ini keyakinan orang Yahudi, mereka sebarin berita.
Ada ayat Al-Quran nanti yang menjelaskan masalah itu. Mereka mengatakan, ya, innallaha fakir wa nahnu agniya. Mereka mengatakan Allah itu fakir dan kami yang kaya. Ini contohnya, ya. Terus kemudian mereka juga mengatakan dia Allah istirahat setelah menciptakan. Padahal Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, saya lupa ini ayat 7 atau ayat 8, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman ditanyakan kepadamu hai Muhammad tentang apa yang Tuhanmu lakukan sekarang. Katakan Tuhanku memiliki aktivitas setiap saat. Kita tahu dalam Al-Quran juga surah ayat kursi dikatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah sina, ngantuk, apalagi naum, tidur, gitu kan. Beda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beraktivitas dan terus punya kegiatan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Susah. Kita diberikan aktivitas dunia saja sudah 4-5 kegiatan sudah membingungkan, apalagi kalau kita mau campur sampai kepada kerumitan luar biasa penciptaan langit dan bumi dan segalanya. Manusia ini sangat dipanjakan sama Allah, ya. Buktinya Bapak Ibu sekalian, kita dikasih rasa mau suka makan misalnya, ya. Kemudian sudah diciptakan makanan itu, dikasih rasa lagi oleh sang pencipta supaya tahu ini pedas, ini asin, ini manis. Kemudian dikasih lagi rasa kalau ini sudah cukup, namanya kenyang, gitu kan. Kemudian dikeluar pada saat masuk ke dalam tubuh diproses alami oleh Tuhan. Kita cuma tugasnya mengunyah. Lewat tenggorokan kita sudah nggak tahu mau diapakan tuh makanan. Dengan alami terproses, yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kita sudah nggak tahu. Alami, yang tidak dibutuhkan keluar alami, cuma ada rasa maaf mau ke WC, kemudian langsung mengeluarkan, selesai. Begitu terus, sangat dimanjakan, semuanya tersiapkan, semuanya segala satu. Kalau kita berpikir dari mana itu, ada pencipta yang mengaturnya. Gitu. Kemudian yang keempat mentaktil, taktil ini tadi membatalkan nama-nama Allah dari makna-maknanya. Dan mengingkari hakikat-hakikatnya seperti ucapan Jahmiyah. Jahmiyah nama kelompok, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan di awal-awal pertemuan kita. Jahmiyah menolak semua nama-nama dan sifat Allah. Nggak ada nih. Gitu. Dan para pengikutnya bahwa ia hanya sekedar lafaz tanpa ada kandungan makna dan sifat. Allah punya tangan, itu cuma kalimat saja, tidak ada hakikatnya. Gitu. Yang kelima, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh ahli tashbih atau al-musyabbihah. Bisa dilihat di situ ada footnote nomor 1, itu diambil dari buku Bada'il Fawaid, ya. Itu secara ringkas tentunya. Ini ada banyak penjelasan. Gitu. Jadi kalau kita mau menisbatkan diri kepada Allah harus ada penghambaan. Makanya nama-nama dalam Islam kan ada Abdullah, Abdurrahman, gitu kan. Tidak boleh orang dinamakan Ar-Rahman. Dia cuma boleh dinisbatkan secara penghambaan. Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Beda kalau panggilan biasa. Ulama mengatakan kalau panggilan biasa kemudian dihilangkan alif lamnya menjadi sifat umum saja seperti misalnya Ar-Rahman, Abdurrahman, ya. Terus dipanggil Rahman saja, bolehkah? Boleh. Karena alif lamnya dihilangkan. Alif lam ini sebenarnya penekanan kalau itu sifatnya Allah. Makanya dikatakan Abdurrahman. Tentu lebih aman, lebih baik kalau kita memanggil lengkap. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian punya anak namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman dari kecil. Memang dipanggil biasakan Abdurrahman, memang Abdullah dipanggil, Abdul Syakur, Abdul Ghafur, memang dipanggil lengkap. Kalau kita sudah namanya Abdullah, misalnya Abdurrahman, diringkas jadi Rahman, kadang-kadang Man, gitu kan. Kadang-kadang sudah namanya Abdurrahman bagus, ternyata nama lain didatangkan, ya. Nama yang buruk, tidak tahu apa panggilan dari kecil, gitu kan. Rata-rata teman-teman yang bantu saya sekarang di restoran begitu, namanya bagus-bagus atau saya lihat KTP-nya gitu. Atau begitu dipanggil namanya saling panggil sama temannya nggak jelas artinya, kadang-kadang penghinaan malah. Ini nggak boleh nih, ya, maksudnya. Yang ketiga, makna mengingkari sifat. Seperti apa sih maksudnya mengingkari sifatnya Allah itu? Kami akan mengambil satu contoh dari apa yang membatalkan iman yang bersifat ucapan dalam tauhid asma wa sifat, yaitu mengingkari sesuatu nama atau sifat Allah Ta'ala. Ingkar berarti tidak mengakui, sebagaimana kebodohan adalah lawan mengetahui. Asal maknanya adalah menyusupnya sesuatu ke dalam hati yang tidak dapat dibayangkan. Kalau orang yang ingkar itu adalah masuknya sesuatu dalam hati yang membuat akhirnya dia tidak
mau membayangkan atau tidak mau meyakininya. Kufur terhadap sifat Allah adalah mengingkari yang sahih, yang benar darinya, seperti dia mengetahui atau melakukan ilhad padanya dengan mentahrifnya, mengalihkan maknanya, dan dari maksudnya tanpa syubhat yang dengannya ia dapat dimaklumi. Syubhat adalah yang samar-samar. Kalau ada orang berbicara karena tidak ada ilmunya atau tidak ada sesuatu syubhat, misal datang kepada dia dua pendapat yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah, maka dia masih belum tahu memilih yang mana, itu lain. Itu artinya masih ada syubhat yang mungkin masih bisa dijadikan udzur. Tapi kalau orang menolak tanpa ilmu, apalagi kalau sudah tahu malah dia menolak, ini sudah jelas sampai pada pembatalan keislaman. Ini menegaskan pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah takfir. Ini sudah kita jelaskan di awal, takfir mengkafirkan orang. Awal pembukaan buku ini panjang lebar kita jelaskan 2 pertemuan kalau nggak salah, khusus masalah bagaimana kita memvonis seseorang itu kafir. Kapan, ciri-cirinya seperti apa. Ya. Harus betul-betul kesimpulannya adalah berdiri padanya hujjah, argumentasi ada. Jadi kalau orang itu misalnya mengolok-olok, dan dia mengolok-olok ini dalam arti kata mengatakan, Allah itu begini, saya gampang, nanti aja kalau saya sudah mau baru saya beriman, dan seterusnya. Ini dilihat, kalau sudah sampai kepadanya argumentasi, dia tahu, ada yang ingatkan, ada yang luruskan dengan benar, tetap dia katakan kufur. Tapi kalau tidak, maka tidak kufur, ya, karena dia belum tahu gitu. Saya ulangi di sini dikatakan, ia menegaskan pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah takfir yang telah kami paparkan pada pendahuluan. Oleh karena itu kita melihat para ulama mengisyaratkan kaidah-kaidah tersebut. Al-Qadhi Iyad ini salah satu ulama tabi'in. Dalam satu kesempatan berkata, adapun orang yang menisbatkan kepada Allah ya, sesuatu yang tidak layak dengannya, bukan dalam konteks mencaci dan murtad, serta bukan karena kekufuran, akan tetapi dalam konteks takwil, ijtihad itu upaya mencari kebenaran, dan keliru yang menyeret kepada hawa nafsu dan bid'ah dalam bentuk tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau sifat dengan jariha anggota tubuh, ya, atau menafikan sifat kesempurnaan. Maksudnya tadi jariha itu mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia misalnya, maka ini juga tertolak. Karena memang Allah SWT menciptakan tangan makhluknya berbeda-beda. Setiap hewan beda-beda, manusia juga beda. Kita juga belum pernah lihat jin, mungkin berbeda, gitu kan? Malaikat berbeda. Allah SWT menciptakan dengan kemahasempurnaannya, berarti Allah jauh lebih sempurna daripada itu, gitu. Atau menafikan sifat kesempurnaan, maka para salaf dan khalaf. Salaf artinya orang terdahulu dari sahabat dan tabi'in. Khalaf adalah orang yang mengikuti mereka setelah mereka meninggal. Itu istilah salaf dan khalaf. Berselisih tentang apakah orang yang mengucapkannya dan meyakininya dikafirkan atau tidak. Di tempat lain dalam buku yang sama, adapun orang yang menafikan salah satu sifat zatiyah. Zatiyah artinya fisiknya Allah, kayak tangan, mata, ya, itu semua, pendengaran, ya, semuanya. Adapun orang yang menafikan salah satu sifat zatiyah bagi Allah yang mengingkarinya dalam hal, adapun orang yang menafikan salah satu sifat dzatiyah bagi Allah atau mengingkarinya dalam hal tersebut, dia mengetahui seperti ucapannya, bukan alim yang mengetahui, bukan qadir yang berkuasa, bukan murid yang ingin, bukan mutakallim yang berbicara, dan sifat-sifat kesempurnaan yang wajib lainnya. Maka para imam kami telah menyatakan adanya ijma', kesepakatan atas kekufuran orang yang menafikan penyifatan dengannya dari Allah Ta'ala dan membebaskannya darinya. Jadi maksud di sini adalah orang-orang memang jelas kekufurannya pada saat dia pungkiri mutlak nama-nama dan sifat-sifat itu. Itu kesimpulan dari apa yang kita baca tadi. Itu 3 poin ya. Makna mengingkari sifat. Seperti apa sih maksudnya mengingkari sifat Allah? Sudah kita jelaskan tadi. Yang keempat, hal-hal yang menyebabkan mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala membatalkan iman. Kok bisa sampai pada tingkat keimanan? Kalau orang bilang Allah gak punya tangan, Allah itu gak turun, itu cuma sekedar simbolik saja,
atau dialihkan maknanya. Bagaimana bisa kita katakan membatalkan keimanannya? Ini bahasan kita poin keempat. Mengingkari suatu nama atau sifat Allah Ta'ala dikategorikan sebagai kufur dan membatalkan iman karena beberapa segi berikut ini. Yang pertama, pengingkaran ini bagi orang yang mengetahui nas-nas di atas ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga mendustakan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan menepis berita yang sahih yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ucapan para ulama dalam menetapkan perkara ini sangat banyak. Abu Hanifah misalnya rahimahullah, Abu Hanifah salah satu dari 4 imam madhab ya, ada di bukunya Bapak Ibu di footnote nomor 1, namanya An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi At-Taimi ya, dengan wala. Imam madhab Hanafi, faqih, mujtahid, orang yang faham fikih, dia orang yang berusaha, ya mujtahid itu, tumbuh di Kufa, menolak jabatan peradilan, memiliki sejumlah karya tulis, wafat tahun 150 Hijriah di Baghdad ya. Ini tentang biografi ringkasnya Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah ditanya tentang orang yang berkata, aku tidak mengetahui Robku, dia di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah menjawab, dia telah kafir karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Taha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya di atas langit. Jadi kalau ada orang bilang saya tidak tahu di mana Allah itu, sementara Allah sudah mengatakan dan sudah sampai kepada dia nas, sampai kepada dia ayat. Seperti sekarang Bapak Ibu dengar dari saya nih, surah Taha ayat 5 Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Lalu ada yang bilang, enggak, saya tidak tahu Allah di langit atau di bumi. Ini saja menurut Abu Hanifah sudah cukup membawa dia pada kekufuran, karena Allah sudah menyampaikan kalau dia di langit misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang wajib diimani. Dia berkata, Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang dibawa oleh kitabnya. Dalam Al-Quran disebutkan, diberitakan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW kepada umatnya, tidak seorang pun makhluk Allah di mana hujjah argumentasi telah tegak atasnya sampai kepadanya, patut untuk menolaknya. Karena Al-Quran turun dengannya. Al-Quran menjelaskan masalah itu. Dan pengucapannya dari Rasulullah SAW adalah sahih, benar, melalui periwayatan rawi-rawi yang adil. Jika dia menyelisihi setelah itu, setelah tegaknya hujjah atasnya sampai kepadanya argumen ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia telah kafir. Adapun sebelum tegaknya hujjah atasnya sampai kepadanya argumentasi atau dalil, maka dia dimaklumi karena tidak tahu. Sebab ilmu tentang hal ini bukan melalui akal, bukan pula melalui perenungan hati dan pemikiran. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengannya karena dia tidak tahu, kecuali setelah sampainya berita kepadanya. Wahyu maksudnya, berita ini wahyu. Dan kami menetapkan sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah, misalnya Al-Kabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua sifat-sifat Allah ini, sebagaimana kami menafikan tashbih. Tapi dari satu sisi kami menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini nama-nama dan sifat Allah, seperti Allah Maha Penyayang, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Kita yakini semua itu tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa tashbih. Sebagaimana zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Dikatakan di sini kami, ya sebagaimana kami menafikan tashbih atau menyerupakannya dengan sifat-sifat Allah darinya, sebagaimana Allah menafikan tashbih bagi dirinya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Artinya Allah menyebutkan dalam ayat ini menepis persamaan antara dia dengan makhluknya. Sebagaimana makhluk-makhluk juga berbeda-beda antara mata kita dengan mata elang misalnya, beda. Sampai para ilmuwan menemukan mata elang itu retinanya banyak dan akhirnya membuat lebih banyak dari manusia, dan dia bisa melihat sampai tikus yang sedang jalan bergerak di dalam lubangnya, sementara dia terbang berapa meter di atas langit sana. Ini contoh, dan ada mata-mata berbeda-beda, ada yang bisa melihat di malam hari dari makhluknya Allah, ada yang buram dan seterusnya. Maka Allah tidak menyerupai semua itu, karena Allah mengatakan Allah Maha Melihat.
Nanti ada tentu ayat-ayat Al-Quran di mana Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Seperti surah Al-Mujadilah ayat 1 itu menjelaskan tentang bagaimana Allah mendengar pembicaraan antara suami istri, ya, di kalangan sahabat yang sedang berbicarakan tentang hak masing-masing. Allah menyebutkan kalau Allah mendengar perkataan itu, lalu turunlah ayat Al-Quran yang meluruskan perkara mereka dan menjadi sebuah hukum. Imam Ahmad berkata, telah sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangannya adalah kanan. Maka barang siapa tidak beriman dengannya dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah hak sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah mendustakan Rasulullah SAW. Jadi ada hadis yang berbunyi tangan Allah keduanya kanan. Ya sudah, kita imani seperti itu. Gak usah dibayangkan, tidak usah dipikirkan. Allah mengatakan begitu, ya sudah kita imani. Karena ini nggak ada celah untuk akal berpikir di situ. Tidak bisa kita berpikir di situ. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, dalam hadis juga dijelaskan dalam hadis Bukhari, Allah akan menggenggam bumi ya pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Bagaimana? Allahu a'lam. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita imani Allah punya telapak tangan. Masalah prosesinya bagaimana Allah menggulung, bagaimana Allah menggenggam, kita nggak tahu karena nggak sampai kepada kita wahyu. Makanya Nabi SAW sampaikan dan menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekarang ini, dan para sahabat mengimaninya. Sudah, baiklah seperti itu. Gitu kan? Ini berhubungan khusus masalah asma wa sifat itu. Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab At-Tabshir fi Ma'alim ad-Din, setelah menyebutkan sebagian nas-nas sifat, ayat-ayat tentang sifatnya Allah, dia berkata, makna-makna yang disifati ini dan yang sepertinya, yang dengannya Allah dan Rasulnya menyifati dirinya, di mana hakikat ilmunya tidak ditetapkan dengan fikiran dan akal, maka seseorang tidak dikafirkan karena ketidaktahuan, kecuali dalil-dalil tersebut telah sampai kepadanya. Jadi nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani. Kalau orang memungkiri setelah sampai kepadanya penjelasan, kayak sekarang Bapak Ibu dapat penjelasan ini, maka dia baru bisa divonis kafir. Tapi kalau seandainya belum sampai kepadanya dan dia memungkirinya karena kejahilan, maka ini masih bisa dimaklumi. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah berkata, kami mengkafirkan Jahmiyah. Jahmiyah adalah kelompok yang menolak semua sifat dan nama Allah. Nggak ada. Allah turun, Allah melihat, Allah mendengar, itu nggak ada. Itu cuma simbolik dalam ayat Al-Quran. Itu namanya Jahmiyah. Kami mengkafirkan Jahmiyah karena kekufuran yang masyhur, yaitu pendustaan mereka kepada nas Al-Quran. Allah yang maha suci dan maha tinggi telah mengabarkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya, firmannya. Sementara Jahmiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluknya. Allah yang maha suci dan maha tinggi mengabarkan bahwa dia berbicara kepada Musa. Sementara Jahmiyah berpendapat bahwa Allah tidak berbicara sendiri kepada Musa. Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, surah Al-Ma'idah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya, kata Allah SWT, dan kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki, dia memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Sementara Jahmiyah berkata, Allah tidak memiliki tangan dan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Kedua tangan Allah dalam ayat ini adalah nikmat Allah dan dua rezekinya. Jadi mereka alihkan maknanya. Mereka Jahmiyah mengklaim di hadapan Allah dengan klaim yang lebih buruk daripada klaim orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, dan orang-orang Jahmiyah berkata tangan Allah adalah makhluk, karena nikmat dan rezeki adalah makhluk tanpa ada keraguan padanya. Dan hal ini mustahil dalam ucapan orang-orang Arab, lebih-lebih lagi kalau dalam lebih-lebih itu adalah kekufuran. Jadi kalau misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Ada orang mengalihkan makna, ada orang juga menghina Allah, seperti Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan statement mereka ini dan tidak punya argumen. Harusnya kita yakini seperti apa adanya. Ibnu Abbas As-Siraj, ini ada footnote tentu menjelaskan siapa beliau, ya. Abul Abbas As-Siraj, maaf. Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi dengan wala, ya, dari An-Naisaburi, imam, hafidh, muhaddits, ya.
seorang yang bisa dipercaya, ya, seorang pimpinan umat, menghafal hadis dan juga dia sendiri ahli hadis. Gitu. Dia berkata, Abu Abbas As-Siraj, barang siapa tidak mengakui bahwa Allah takjub, tertawa dan turun setiap malam ke langit yang dekat, lalu dia berfirman, man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta atau memohon kepadaku, niscaya aku memberinya, maka dia zindik dan kafir. Zindik adalah orang yang berbuat kesalahan besar, itu istilah zindik. Dan dia harus dituntut untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka itulah yang semestinya. Tapi jika tidak mau taubat, maka dipenggallah lehernya. Dia tidak disolati dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Makna daripada di sini, barang siapa yang tidak mengakui bahwasanya Allah takjub. Jadi ada hadis begini, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah itu takjub dan kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ada sifat takjub, gitu kan? Nah ini kita imani sebagaimana datangnya begitu. Allah takjub. Tidak perlu kita samakan dengan makhluknya, sebagaimana makhluk semuanya berbeda-beda, gitu kan? Kemudian dikatakan Allah tertawa. Ini juga ada hadis yang berbunyi, Allah tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh. Ini tentu tidak ditulis di sini ya. Ini saya datangkan dalilnya supaya Bapak Ibu tahu dari mana maksudnya kalimat ini. Jadi di sini dikatakan Allah takjub, saya sudah datangkan tadi hadisnya. Allah takjub dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya, itu hadis. Kemudian Allah tertawa, ada hadis yang lain berbunyi, Allah tertawa ya, melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Ya. Bagaimana kejadiannya? Para sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa dua orang saling bunuh-membunuh, dua-dua masuk surga? Kata Nabi SAW, kasusnya adalah dua orang, muslim sama kafir, saling bertemu di kancah peperangan. Lalu si muslim terbunuh oleh kafir. Syahidlah dia, masuk surga, orang mati syahid. Kemudian berjalan waktu, si kafir tadi yang membunuh si muslim mendapatkan hidayah, masuk Islam. Lalu dia ikut juga berjihad, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka Allah tertawa melihat dua orang ini. Yang pertama dibunuh tadi oleh orang kafir sehingga dia syahid. Lalu orang kafir yang membunuhnya masuk Islam, lalu ikut juga perang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Sehingga dua-duanya masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan kita, Allah tertawa, gitu kan? Ada sifat ini. Nah, kita imani sebagaimana tersebutkan. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini, dan Allah turun di langit bumi. Ini yang hadis sudah masyhur dalam salat malam. Lalu dia berbicara. Dia mengatakan kepada ya, malaikatnya, siapa yang meminta, maka saya akan memberinya. Ini harus diimani. Maaf, ada Honda Jazz warna putih, tolong dipindahkan. Platnya B1898 NVD. Jazz warna apa nih? Putih ya? Jazz warna putih, tolong. Jadi jelas tadi ya perkataan Abu Abbas Siraj. Semua itu harus diimani. Saya ulangi perkataan beliau yang menarik ini. Barang siapa tidak mengakui bahwa Allah takjub, tertawa dan turun setiap malam ke langit yang dekat, lalu dia berfirman, man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Berarti Allah bicara, ya kan? Allah turun, Allah bicara, gitu kan? Maka dia zindik. Kalau dia tidak akui, itu zindik adalah orang yang menyimpang dan kafir, dan dia harus dituntut untuk taubat. Segera harus tarik perkataannya, harus yakin Allah itu memang tertawa, Allah takjub, seperti itulah. Jika dia bertaubat, maka itulah yang semestinya, dan jika tidak, maka dipenggal lehernya, qisas, ya. Dia tidak disolati kalau meninggal, dan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, artinya tidak dihitung sebagai seorang muslim. Az-Zahabi mengomentari, Imam Az-Zahabi salah satu ulama hadis, dia kafir setelah dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian, kemudian dia mengingkari itu dan tidak beriman kepadanya. Artinya divonis kafir kalau sudah sampai kepadanya hadis tadi, masalah takjub. Allah takjub dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, tertawa tentang dua orang yang saling bunuh-membunuh. Sudah sampai kepada dia hadis, tapi dia pungkiri. Nah ini sudah kufur, nggak boleh dia pungkiri. Sudah sampai kepada dia argumen, sudah ada hujjah, harus dia yakini dengan itu.
Seperti itulah. Makanya orang beriman artinya orang yang patuh dan meyakini apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ajuri berkata, di antara perkara yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah bahwa beliau bersabda dalam beberapa hadis, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Allah Ta'ala. Ya, ini bisa dilihat di buku nomor 1 hadis Bukhari tentunya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, ya, sahabat Nabi SAW. Diterima para ulama dengan baik sebagaimana mereka menerima dari para sahabat ilmu tentang tahara. Tahu tahara ya? Bab sucian menggunakan air. Itu kan dalam fikih ya. Jadi maksudnya para sahabat ini menerima tentang kalian akan melihat Tuhan kalian, sifat Allah melihat nanti di hari kiamat, sebagaimana sahabat menerima tentang bab tahara, bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab jihad, ilmu tentang halal dan haram. Mereka juga menerima dari para sahabat berita-berita bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala dan mereka tidak meragukan itu. Kemudian mereka berkata, barang siapa yang menolak berita-berita ini maka dia telah kafir. Jadi jelas penyampaian Nabi SAW, Allah punya tangan, Allah turun, Allah akan dilihat, Allah takjub, Allah tertawa, semua nama-nama sifat harus kita imani. Sebagaimana kita imani, sholat diperintahkan, puasa diperintahkan, haji diperintahkan, seperti itu. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata, mengingkari istiwa atau bersemayamnya Allah di atas arsy adalah kufur, karena ia merupakan penolakan terhadap berita Allah dan kekufuran terhadap kalam Allah. Ya. Barang siapa kafir kepada satu huruf yang disepakati, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang kafir kepada 7 ayat tentang istiwa dan menolak berita Allah yang tercantum di 7 tempat dalam kitabnya? Jadi ada orang yang mengatakan summa stawa 'alal arsy, lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Mereka pungkirin itu. Ini nggak mungkin Allah bersemayam, karena bersemayam itu dirincikan. Bersemayam itu artinya adalah orang, ya kalau manusia dari luar singgasana naik ke singgasana, gitu kan? Jadi mereka menghubungkan dengan makhluk, sehingga hanya mereka menolak. Ada yang menolak yang mengatakan tidak mungkin Allah seperti makhluknya misalnya, maka mereka menolaknya karena takut khawatir mentashbihkan, menyerupakan dengan makhluk. Ada juga yang mengatakan ini cuma istilah, nggak ada Allah itu bersemayam. Jadi penolakan-penolakan semua terjadi. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah bersemayam sebagaimana layaknya dia sebagai pencipta bersemayam, tidak perlu kita tanyakan bagaimananya. Ibnu Taimiyah berkata, yang benar ketidaktahuan terhadap sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan merupakan kekufuran jika yang bersangkutan mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan belum sampai kepadanya keterangan yang membuatnya tahu apa yang dia tidak ketahui dalam bentuk yang membuatnya kafir jika dia tidak tahu. Seperti halnya hadis yang meminta keluarganya agar membakarnya kemudian menaburkan abunya. Ya. Tahu hadis ini? Dia ada bunyinya seseorang dari Bani Israel dulu. Dia meminta kepada keluarganya, dia bilang kalau saya mati, bakar tubuh saya. Lalu debunya buang ke lautan. Buang ke lautan. Kalau memang Allah itu ada, saya akan minta kepada Allah agar menyatukan kembali debu-debu saya nanti pada hari kiamat. Maka orang ini akan dibangkitkan hari kiamat lalu ditanya oleh Allah, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Allah, saya melakukan itu karena saya mau lebih yakin tentang keberadaanmu. Maka Allah pun memaafkan dia. Hadisnya begitu. Kenapa dikatakan oleh penulis di sini masalah itu? Ini contoh kalau ada orang yang melakukan karena dia tidak tahu. Dia hanya belum sampai kepadanya argumen, tidak ada ilmu, lalu kemudian dia mau membuktikannya. Hanya seperti itu. Ini dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Maksudnya Ibnu Taimiyah ini yang jelas-jelas kafir itu yang sudah tahu, lalu kemudian dia pungkirin. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ya ingat buku kita ini sebenarnya kalau saya mau simpulkan satu pertemuan bisa nih. Misal pembahasan pertama masalah ini ya Bu, masalah ini misalnya Pak ya, misal masalah pembatal keislaman dari tauhid rububiyah, memungkiri Allah sebagai pencipta atau salah satu makhluk bukan Allah ciptakan berarti sudah kafir. Cukup. Tapi di buku ini panjang lebar dijelasin sampai 10 lembar, 12 lembar. Sebab didatangkan pendapat-pendapat para ulama, argumen-argumen, alasan-alasan kenapa orang menolaknya. Ini juga asma' sifat. Bisa saya simpulkan sebenarnya.
Bapak Ibu sekalian, harus kita yakini semua nama-nama dan sifat Allah. Yang memungkirinya kafir. Titik. Kan bisa begitu. Tetapi di sini memang dijelaskan satu persatu untuk lebih menjelaskan kenapa bisa mereka dianggap kafir, apa alasannya, kemudian kenapa mereka, bagaimana caranya kalau orang itu dibedakan kafir yang mutlak karena dia sudah sampai argumen, dan orang yang belum dikatakan kafir tapi berdosa besar kalau dia belum sampai kepadanya hujjah. Nah, dia berbicara tanpa ilmu. Maksudnya nggak boleh. Ibnu Taimiyah berkata lagi, barang siapa berkata bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa, karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung dengan Musa. Makanya julukannya Nabi Musa Kalimullah, orang yang langsung dia dibicara oleh Allah, dan dia dengar suaranya Allah SWT secara langsung. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa, jika yang bersangkutan belum mendengar Al-Quran, maka dijelaskan kepadanya bahwa itu adalah nas Al-Quran. Itu disebut dalam Al-Quran. Gitu. Jika setelah itu dia mengingkarinya, maka dia dituntut untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka itulah semestinya. Jika tidak, maka dia dibunuh. Karena dan tidak diterima darinya ucapannya jika setelah itu dia mengingkari Al-Quran. Bahkan kalau dia bermaksud, dia berkata, maksud ucapanku adalah Allah menciptakan suara di udara, lalu dia membuat Musa mendengarnya, maka ucapannya ini juga merupakan kekufuran. Ini adalah pendapat Jahmiyah yang dinyatakan kafir oleh salaf, para sahabat dan tabi'in, sesuai dengan dalil yang mereka sampaikan, di mana mereka berkata, orang-orang Jahmiyah ini dituntut untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka itulah semestinya. Jika tidak, maka dibunuh. Akan tetapi barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak dan belum sampai kepadanya ilmu yang menyingkap kebenaran, maka dia tidak dihukumi kafir sehingga hujjah atau argumentasi di mana orang yang menyelisihinya adalah kafir tegak atasnya, sampai kepadanya argumen. Karena banyak orang keliru dalam mentakwilkan Al-Quran dan tidak banyak memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kekeliruan dan kealpaan diangkat dari umat ini dan kekufuran hanya setelah adanya penjelasan. Jadi kesimpulan apa yang dibahasakan tadi panjang lebar ini sebenarnya, orang yang kafir adalah orang yang berdiri padanya hujjah, sampai kepadanya dalil, dia pungkiri maka dia kufur. Orang yang tidak sampai kepada dia ilmu, belum tahu nas Al-Quran dan Sunnah, lalu dia pungkirin, dia mengatakan Allah nggak mungkin turun misalnya tanpa ada ilmu, ini masih diberikan uzur, tapi berdosa dengan perkataannya karena berbicara tanpa ilmu. Itu kesimpulan dari beberapa statement tadi yang sudah kita bacakan. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa bagi kita alasan mengapa mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala adalah kekufuran dan membatalkan iman, karena ia berarti mendustakan nas-nas syar'i. Jadi orang yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, itu berarti memungkiri jelas nas sharih. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas, ya. Tidak ada lagi keraguan di situ karena sudah jelas. Tidak perlu dijabarkan, tidak perlu dirincikan karena sudah jelas. Ada yang butuh rincian, maka itu dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama berhubungan dengan masalah tadi, ya. Kita di poin keempat, ya, pasal keempat. Hal-hal yang menyebabkan mengingkari nama dan sifat Allah membatalkan keimanan. Yang kedua di pasal keempat, menafikan mengandung makna ilhad atau pengingkaran terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan ta'til, pembatalan terhadap penetapan yang terinci yang wajib bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di antara bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala adalah ta'til, membatalkan. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia berkata menta'til atau membatalkan nama-nama Allah dari makna-maknanya dan mengingkari hakikat-hakikatnya, seperti ucapan orang-orang Jahmiyah dan para pengikutnya bahwa ia hanya lafaz-lafaz murni yang tidak mengandung makna-makna dan sifat-sifat. Mereka memberikan kepadanya nama As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Al-Hayyu, maha hidup, Ar-Rahim, maha pengasih, Al-Mutakallim, yang maha berbicara, Al-Murid, yang berkehendak. Tapi mereka berkata tidak ada hidup baginya, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tidak ada pembicaraan, dan tidak ada keinginan atau irada. Ini termasuk ilhad,
terbesar. Karena ilhad tadi adalah mengalihkan maknanya atau menolaknya. Ini adalah ilhad terbesar terhadap nama-nama Allah dari segi akal, syarak, bahasa, dan fitrah. Ia bersemberangan dengan ilhad orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik memberikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kepada sesembahan-sesembahan mereka. Sedangkan orang-orang Jahmiyah merampas sifat-sifat kesempurnaan dari Allah, mengingkari dan mentaktilkannya. Jadi dua-duanya dianggap sampai pada tingkat kufuran. Orang-orang musyrik, tadi kita bilang misalnya orang musyrik Mekah, mereka yakin ada Allah, kan? Tapi mereka menyembah, menjadikan patung sebagai perantara dengan Allah. Lalu kemudian mereka menarik nama-nama Allah ke patung-patung itu. Maka ini berarti ya, kufur di sini karena dia menyekutukan Allah dengan patung-patung tersebut dan juga menarik nama-nama Allah mulia kepada itu. Jahmiyah tidak. Mengatakan ada dalam Al-Quran As-Sami' maha mendengar, As-Sami' Basir maha melihat. Tapi Allah nggak punya pendengaran, Allah nggak punya penglihatan. Ditolak sama dia. Seperti itulah yang sedang terjadi ya. Nah. Maka di sini dikatakan keduanya merupakan ilhad dengan nama-namanya. Orang musyrik tadi yang memberikan nama-namanya kepada nama-nama Allah kepada Tuhan-Tuhan mereka berhala, dan Jahmiyah yang menisbatkan dalam Al-Quran ada Sami, ada Basir, maha mendengar, maha melihat, tapi mereka mengatakan tidak ada pendengaran dan tidak ada penglihatan gitu. Kemudian Jahmiyah dan orang-orang yang mengekor kepada mereka memiliki tingkatan berbeda-beda dalam ilhad ini. Ada yang berlebihan, ada yang tengah-tengah, dan ada juga yang kurang dari itu. Dan setiap orang yang mengingkari suatu sifat yang kedua yang dengannya Allah menyifati dirinya dan Rasulnya menyifatinya dengannya, maka dia telah melakukan ilhad padanya sedikit atau banyak. Kesimpulannya adalah sedikit atau banyak diyakini makna kalimat atau nama Allah dialihkan sudah cukup sampai pada tingkat kekufuran kalau sampai kepadanya argumentasi atau hujah. Ibnu Qayyim juga berkata, semakin besar taktil seseorang, pembatalan terhadap nama Allah, semakin besar pula syiriknya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid Jahmiyah dan para filosof bertentangan dari segala segi dengan tauhid para rasul. Jahmiyah mengatakan Allah ada, gitu kan. Filosof mengatakan ada Tuhan, tapi dia cuma menciptakan sebab, gitu. Seperti itulah. Tapi ini beda dengan tauhidnya para rasul, karena kandungannya adalah pengingkaran terhadap kehidupan Rabb, ilmu, kodrat, pendengaran, penglihatan dan kalamnya, pengingkaran terhadap wajahnya yang maha tinggi, kedua tangannya, kedatangannya, kehadirannya, kecintaannya, ridhonya, murkahnya, tertawanya dan sifat-sifat lain yang diberitakan oleh Rasulullah SAW darinya. Dan sudah dimaklumi bahwa tauhid Jahmiyah ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah SAW dalam apa yang dia beritakan dari Allah. Sebagaimana ta'til, pembatalan nama-nama Allah merupakan praduga buruk kepada Allah. Ibnu Qayyim juga berkata, di dalam Al-Quran tidak ada ancaman yang lebih besar daripada ancaman orang yang berburuk sangka kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Fatih ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran atau kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkahi dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat kembali atau seburuk-buruk untuk tempat kembali. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sangat keras sekali siapapun yang berprasangka buruk dengan Allah. Prasangka buruk masuk dalamnya segala hal, di antaranya ta'til. Misal Allah punya tangan, kayaknya nggak mungkin dia Allah punya tangan, itu sudah masuk dalam bab sangka buruk. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surah Al-Fatih tadi akan disiksa orang-orang yang mengatakan seperti itu. Imani apa adanya, selesai, seperti itulah. Ya. Sama halnya memprotes keputusan Allah. Seperti misal
Allah menjadikan sholat asar 4 rakaat. Lalu ada orang bilang, kenapa 4 rakaat ya? Mestinya kan duhur sama asar berdekatan tuh, 4-4. Kenapa Allah nggak buat jam 2 sekalian 4 rakaat saja? Nah, Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kitanya mesti yang tunduk dan kita pelajari, gitu kan? Kalau kita belum tahu, kita akan belajar, karena belajar nanti akan mendatangkan ilmu. Ilmu akan menghilangkan keraguan-raguan dan kebodohan. Seperti itu. Allah juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Bahkan kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Jadi ada orang subhanallah menganggap Allah tidak tahu nih, Allah tidak lihat nih. Dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kalian sangkakan kepada Rabb kalian. Dan prasangkaan itu telah membinasakan kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang rugi. Padahal sebenarnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Tidak boleh kita menganggap Allah tidak bisa mengawasi kita, sementara Allah pencipta. Allah lah yang telah membuat tadi pekah sekali. Kita bisa tahu kalau kita ingin makan dengan lapar. Kita bisa tahu membedakan mana manis dan mana asin dalam waktu yang seketika. Kita bisa tahu ya bagaimana cara mengelola makanan, mengunyahnya, dan setelah masuk ke tenggorokan Allah yang mengambil alih semuanya dengan proses alami. Kemudian yang dibutuhkan jadi nutrisi tubuh, yang tidak dibutuhkan dikeluarkan juga dengan proses alami, dan Allah juga yang memberikan rasa untuk mengeluarkan dan berhenti dari mengeluarkannya. Gitu kan? Orang buang air besar, buang air kecil, dia sudah tahu oh ini sudah selesai, maka dia keluar. Bayangkan kalau tidak ada pengontrolan dan pengawasan, dan dari mana itu? Seseorang akan menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi, atau mungkin dia bisa buang air besar, buang air kecil di jalanan sana. Dia tidak tahu kapan dia butuhkan. Tapi sangat pekah keberadaan Tuhan Allah SWT di sekitar kita. Kelihatan dan terasa semuanya. Dan memang harus belajar jadi tahu jawabannya ini. Mereka mengira, kata penulis di sini, Allah tidak mengetahui sebagian perincian. Lalu bagaimana dengan orang yang mengiranya tidak mengetahui sama sekali, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara dan tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Kalau surah Fussilat ayat 22 ayat 23 saja Allah sudah cukup ya mengatakan akan rugi orang yang mengira sebagian perbuatannya Allah tidak tahu. Ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu. Ini sudah cukup membuat mereka sampai pada tingkat kufuran. Bagaimana dengan orang yang mengatakan sama sekali Allah tidak punya sifat mengetahui, sifat mendengar, sifat melihat dan seterusnya. Di samping itu, ta'til, pembatalan, merupakan pelecehan terhadap Rabb Ta'ala, ya Allah SWT. Orang-orang yang menafikan, mereka mengingkari sifat-sifat Allah sehingga pengingkaran itu menjerumuskan mereka ke dalam tamthil, menyerupakan dan menyamakannya dengan benda-benda mati, bahkan dengan benda-benda yang tidak berwujud. Ya. Jadi orang yang menolak itu, alasannya kenapa kamu tolak namanya Allah atau sifat Allah turun, Allah punya mata, nanti sama dengan makhluk. Ini masuk ke pelanggaran yang lain. Berarti dia nolak karena dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Jelas tadi kita sudah bacakan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagian ulama berkata Jahmiyah adalah musyabbihah. Musyabbihah adalah orang yang menyerupakan makhluk dengan Allah. Karena mereka menyamakan Tuhan mereka dengan berhala. Orang tuli, orang bisu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara dan tidak mencipta. Jadi sebagian ulama menambah lagi, Jahmiyah tadi yang menolak nama-nama dan sifat Allah karena takut menyerupakan dengan makhluk. Sebenarnya mereka sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan mereka adalah seakan-akan sama Allah dengan berhala yang mereka buat. Tidak bisa dengar, tidak bisa lihat dan seterusnya. Ibnu Taimiyah berkata, orang-orang yang mentaktil tidak memahami dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali apa yang layak bagi makhluk saja. Kemudian mereka mulai menafikan pemahaman-pemahaman itu. Mereka mengumpulkan antara taktil, pembatalan dan tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Pertama mereka mentamtsil, ya, menyerupakan. Setelah itu mereka mentaktil, membatalkan. Jadi mereka bilang kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Ini sudah dosa sendiri, tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Kemudian karena itu mereka mentaktilkan, mereka membatalkan nama-nama itu. Dikatakan pertama mereka mentamtsil, setelah itu mereka mentaktilnya. Ini adalah tashbih dan tamtsil, menyerupakan ya Allah dengan makhluk.
Tashbih dan tamthil dari mereka terhadap yang difahami dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah dengan yang difahami dari nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, sekaligus taktil membatalkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala dan dia berhak atasnya. Di tempat lain Ibnu Taimiyah juga berkata tentang ahli taktil, orang-orang yang membatalkan nama-nama dan sifat Allah ini. Orang-orang bodoh itu pertama kali menyamakan pemahaman mereka terhadap sifat-sifat Khalik sang pencipta dengan sifat-sifat makhluk, dan mereka menafikan kandungannya. Jadi mereka mengatakan Allah tangan, oh ini kita nggak usah bilang tangan karena jelas hampir sama, nanti sama dengan makhluk. Lalu dengan begitu mereka menafikan kandungannya, wah Allah punya tangan. Dengan itu mereka mengingkari kekhususan dan sifat-sifat di mana Rabb Ta'ala berhak atasnya. Allah berhak punya tangan, sebagaimana Allah menciptakan seluruh makhluk punya tangan gitu. Kemudian mereka juga melakukan ilhad, penyimpangan pada nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, tapi mereka hanya menolak. Mereka menyimpang dari kias akli. Kias itu perumpamaan. Akli secara akal. Dan nas syar'i. Nas adalah dalil-dalil, syar'i adalah syariat. Sehingga tidak ada yang tersisa di tangan mereka akal yang lurus, tidak pula nakal wahyu yang sahih. Kemudian mereka mau tidak mau harus menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahli itsbat. Itsbat maksudnya orang-orang yang menentukan itu, memang mengatakan ada nama-nama dan sifat Allah. Mereka akhirnya juga tetap harus mengakui ada nama-nama dan sifat Allah. Jika mereka menetapkan sebagian dan menafikan sebagian yang lain, maka dikatakan kepadanya, apa perbedaan antara apa yang kalian tetapkan dengan apa yang kalian nafikan? Mengapa ini merupakan hakikat sementara ini tidak? Mereka tidak memiliki jawaban sama sekali. Dengan itu jelaslah kebodohan dan kesesatan mereka dari segi syara' atau syariat dan kedudukan. Aku telah merenungkan ucapan mayoritas orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh para rasul, maka saya mendapatkan bahwa mereka semua saling bertentangan. Ini statement Ibnu Taimiyah yang kita kalau simpulkan adalah, kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang menolak nama Allah dan mengalihkan maknanya jelas bodoh karena tidak faham. Ya. Mereka keluar dari jalur yang sebenarnya. Karena mereka pada saat memungkiri pun nama-nama Allah, seperti Jahmiyah, mereka mengatakan ada itu dalam Al-Quran, tapi cuma simbol tulisan. Banyak pelanggarannya. Memungkiri nas Al-Quran, seakan-akan itu percuma ditulis dong, gitu kan? Kemudian juga memungkiri nama-nama dan sifat Allah. Lari kepada tamthil, mereka menyerupakan sama makhluk sampai akhirnya mereka mentaktilkannya, membatalkannya. Banyak dosa yang mereka lakukan dan membuat diri mereka pusing sendiri. Padahal sebenarnya dengan meyakini Allah punya tangan sebagaimana layak Allah sebagai pencipta sudah selesai, clear, gitu kan? Sudah nggak ada masalah. Tinggal dia amalkan, dia jalankan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Ibnu Taimiyah juga berkata, orang yang menghindar dari menjadikan yang qadim lagi wajib sebagai ada. Qadim itu sesuatu yang lama ya. Kan Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wal akhiru, gitu kan? Dia yang pertama, dia yang terakhir. Salah satu sifat Allah al-awwal dan al-akhir. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelumnya. Tidak ada penjelasan kapan itu, bagaimana itu, ya sudah, Allah itu sifatnya memang sudah ada dari dulu dan akan ada selamanya. Orang yang menghindar dari menjadikan yang qadim lagi wajib sebagai ada dan disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, agar apa yang dikatakannya tidak menyeret kepada tashbih dan tamthil, ya. Tajsim itu, jisim itu menggambarkan fisik, seperti itu, menggambarkan fisik. Dan dia menjadikan konsekuensi ini adalah sebagai dalil untuk menafikan apa yang dia jadikan sebagai tuntutan dari konsekuensi tersebut. Orang ini akhirnya justru terjerat oleh apa yang dia menghindar darinya, yakni dia justru menjadikan yang ada lagi wajib Allah Ta'ala sebagai jisim, tubuh yang menyerupai yang lain. Di samping dia telah menyifati dengan sifat-sifat kekurangan di mana Rabb wajib disucikan darinya.
Jadi kalau ada orang mengatakan Allah tangan ditulis dalam Al-Quran, tapi Allah nggak punya tangan, sebenarnya dia sedang masuk kepada dua hal. Dia mengatakan Allah punya badan tapi beda. Sisi yang lain mereka menolak, akhirnya mengatakan berarti tidak ada itu. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di samping itu dia mengingkari firman Sang Pencipta. Allah sudah jelaskan bahwasanya itu ada, tapi dia pungkiri. Ini harus dipikul di samping kekufuran yang lebih besar daripada kekufuran orang-orang musyrik pada umumnya. Karena orang musyrik mengakui adanya pencipta meskipun mereka menyembah selainnya. Di samping itu dia harus memikul kenyataan bahwa dia termasuk Bani Adam yang paling bodoh. Orang yang mengingkari tadi dia bodoh, paling rusak akalnya dan pandangannya, dan kontradiktifnya yang paling rusak. Begitulah Allah berbuat terhadap orang yang melakukan ilhad pada nama-nama dan ayat-ayatnya. Selanjutnya, ini tadi dari poin kedua dan judulnya tadi subbahasannya adalah menafikan mengandung ilhad. Menolak nama-nama dan sifat Allah mengandung pengalihan makna dan penolakannya. Yang ketiga, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah menyeret kepada konsekuensi yang sangat buruk. Ibnu Qayyim menyebutkan 10 diantara sebagai berikut. Menyebutkan 10 hal-hal yang menyeret pada konsekuensi dari menafikan nama-nama sifat Allah, membawa dia pada keburukan ilmu. Dia tidak punya sama sekali. Pertama, mengingkari dan menafikan pencipta. Yang kedua, merampas kesempurnaan darinya. Yang ketiga, menyifatinya dengan kekurangan dan aib. Yang keempat, menyamakannya dengan benda mati. Yang kelima, menyamakannya dengan benda yang tidak ada, bahkan yang mustahil. Yang keenam, melecehkan apa yang dia, Allah, beritakan dan apa yang dikabarkan Rasul-Rasulnya tentang dirinya. Yang ketujuh, melecehkan ilmu Rasulullah SAW Muhammad atau penjelasan atau ketulusan beliau. Yang kedelapan, merusak dan merubah akal dari apa yang ia difitrahkan di atasnya, seperti perusakan terhadapnya yang dilakukan oleh syaitan dengan syirik dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ini poin-poin yang dikatakan dengan melecehkan, dengan memungkiri nama Allah, menafikannya, membawa pada ilmu yang bodoh sekali. Karena terlalu banyak, ada 10 poin yang disebutkan Ibnu Qayyim yang menyebabkan dia kafir. Kami cantumkan satu contoh dari sebagian konsekuensi yang harus dipikul oleh pendapat yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk dan mengingkari berfirmannya Allah Ta'ala. Ad-Darimi berkata, jadi ada kelompok seperti Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa kok makhluk? Itu kan perkataan Allah. Perkataan Allah berarti bagian daripada fisik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sama sekali kita mengatakan makhluk. Berarti kita seakan-akan mengatakan ada bagian dari tubuhnya Allah makhluk. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ad-Darimi berkata, khusus untuk poin ini sekarang kita masuk ke sub contoh tentang apa yang mereka katakan di nama-nama dan sifat Allah itu. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengabarkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya. Sementara Jahmiyah berkata, ia adalah makhluknya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia berbicara kepada Musa, sementara Jahmiyah berkata Allah tidak berbicara kepada Musa dengan dirinya. Musa tidak mendengar kalam Allah yang sebenarnya, akan tapi Musa mendengar ucapan yang keluar kepadanya dari makhluk. Menurut pendapat mereka, ada seorang makhluk yang mengajak Musa mengakui rububiyah Allah. Makhluk itu berkata, Inni ana rabbuka fakhla'na alaik, dalam surah Taha ayat 12. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu hai Musa, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Ini waktu Nabi Musa AS pulang dari Madian menuju ke Mesir, mau mendakwai Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa secara langsung, surah Taha ayat 12. Hai Musa, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sendalmu buka di lembah ini, nggak boleh pakai. Gitu. Lalu Allah berfirman kepadanya, lanjutan ayat ada menjelaskan masalah pembicaraan Allah dengan Musa. Maka menurut pendapat mereka, Musa menjawab, kamu benar. Kemudian Fir'aun hadir menyeru kepada penuhanan makhluk. Sebagaimana Musa, menurut pendapat mereka menjawab, lalu di mana bedanya kekufuran Musa dengan kekufuran Fir'aun menurut pendapat mereka? Jadi
Ada kekufuran yang lebih jelas daripada itu. Kalau seandainya Musa memungkiri, ya, Musa tidak mendengar. Fir'aun juga sama, tidak memungkiri Allah. Sama saja kalau orang menganggap Musa tidak diajak bicara sama Allah ini, sama dengan orang yang menganggap Fir'aun itu benar. Dari dua sisi yang berbeda, tapi tujuannya sama, memungkiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah berkata bahwa Al-Quran adalah kalam, firmannya Allah, bukan makhluk. Merupakan perkara yang masyhur di kalangan ulama umat ini dan orang-orang awam dari umat ini. Begitu pula pernyataan bahwa barang siapa berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Jadi Al-Quran yang kita pegang ini, kita tidak bicara masalah fisiknya ya, kertasnya, bukan fisiknya. Isi Al-Quran, ayat-ayatnya, kita harus mengatakan dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Perkataan Allah bukan makhluk, bukan makhluk. Ya. Kalau kita bilang perkataan Allah makhluk, Al-Quran makhluk, berarti ada bagian dari fisik Allah yang makhluk. Sementara itu tidak boleh. Jahmiyah mengatakan Quran itu makhluk. Berarti ada bagian. Sama mereka mengatakan tangan Allah makhluk. Gitu kan? Seperti itulah. Maka ini semua tidak benar. Allah itu dengan kemahaesaannya, ya, dia tidak dirupai dengan siapapun dan memang dia lebih sempurna daripada makhluknya. Ini dimaksud dari perkataan tadi itu. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagian ulama salaf dalam hal ini seperti ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, barang siapa yang berkata bahwa firman Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ini disebutkan di dalam surah Thaha ayat 14 ya. Perkataan Allah kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Kalau ada orang bilang ini perkataan ini adalah makhluk, maka dia telah kafir. Makhluk tidak patut berkata begitu. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, makna ucapan para salaf rahimahullah, para sahabat dan tabi'in, bahwa barang siapa berkata kalam Allah adalah makhluk, dia menciptakannya pada pohon atau lainnya, maka hakikat ucapannya adalah bahwa pohonlah yang berkata kepada Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Dan barang siapa yang berkata makhluk ini berkata demikian, maka makhluk ini menurutnya seperti Fir'aun yang berkata faqala ana rabbukumul a'la, persis seperti perkataan Fir'aun yang mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Jadi ada Jahmiyah nih, kelompok tadi Bapak Ibu sekalian berkata, waktu Musa diajak bicara oleh Allah, ya, ini saya adalah Allah, hai Musa, ya, tadi disuruh buka terompas sendalnya lalu mengatakan saya adalah Tuhan Allah, maka sembahlah saya, gitu kan? Mereka mengatakan ini bukan perkataan Allah, ini suara yang Musa dapatkan dari pohon yang ada di lembah itu, dialihkan maknanya. Ya. Kemudian Musa mendengar dari pohon itu. Kata penulis di sini, kata pendapat ya, di sini dikatakan Ibnu Taimiyah, apa bedanya orang memahami dengan Fir'aun sebagai makhluk yang berkata saya Tuhan kalian yang tinggi, sama saja dia yakini pohonlah Tuhan. Karena sebenarnya tidak mungkin. Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihissalam, itu yang dimaksud. Dalam surah An-Nazi'at ayat 24, akulah Tuhan kalian yang tinggi, kata Fir'aun. Keduanya adalah makhluk, keduanya kalau dianggap pohon tadi yang bicara sama Musa. Dan ini Fir'aun juga mengatakan, kata penulis, keduanya adalah makhluk. Keduanya berkata demikian. Jika ucapan Fir'aun merupakan kekufuran, maka ucapan mereka juga kufur. Tidak diragukan bahwa ucapan mereka bermuara kepada ucapan Fir'aun, meskipun mereka tidak memahami itu. Karena Fir'aun mendustakan Musa dalam berita yang dikatakannya bahwa Rabbnya adalah yang maha tinggi, dan bahwa dia Allah berbicara kepadanya sebagaimana firman Ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attala ila ilahi Musa wa inni la'udhunnu kadhiba. Al-ayat. Dan berkatalah Fir'aun waktu Musa berkata padanya, sembahlah Allah, Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Allah sudah berbicara denganku, dan seterusnya. Fir'aun berkata, hai Haman. Haman ini perdana menterinya dia, ya, tangan kanannya Fir'aun, namanya Haman. Ini sama-sama dengan Fir'aun masuk ke neraka, gitu kan? Buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Nah, pintu-pintu maksudnya pintu-pintu langit yang telah Musa sampaikan.
pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya sebagai seorang pendusta. Fir'aun telah mendustakan Musa bahwasanya Allah telah berbicara kepadanya. Sama ya, jadi karena waktu Musa AS mengatakan Allah bicara dengan saya, ini firmannya saya terima. Fir'aun bilang, siapa yang akan percaya kau hai Musa? Wahai Haman, Perdana Menterinya, buatin saya building yang tinggi, saya ingin naik sampai ke langit supaya saya bisa lihat mana Tuhannya Musa. Makna kalimat Fir'aun adalah dia kufur kepada Allah. Dia pungkiri perkataan Allah kepada Musa, gitu kan? Apa bedanya dengan orang yang mengatakan Musa tidak diajak bicara sama Allah, tapi itu suara pohon yang mengeluarkan suara. Fir'aun sama pohon sama-sama makhluk. Itu makna. Jadi yang panjang lebar tadi dijelaskan seperti itu yang dimaksudkan. Ya. Yang kelima, dan saya kira ini adalah poin yang terakhir dalam pembahasan kita yang kedua, perkataan-perkataan ulama dalam masalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Di ujung pembahasan kita ini, kami mencantumkan beberapa ucapan para ulama tentang takfir, pengkafiran orang yang mengingkari nama atau sifat yang Allah dan Rasulnya Muhammad SAW tetapkan untuk dirinya Allah Ta'ala. Imam Ahmad berkata, jika seseorang laki-laki berkata al-ilm atau ilmunya Allah adalah makhluk, maka dia telah kafir, karena dia mengklaim bahwa Allah tidak memiliki ilmu sehingga dia menciptakannya. Nah, jadi Allah salah satu sifatnya al-alim, al-ilm, yang punya ilmu, maha mengetahui. Kalau ada orang bilang nama Allah ini al-alim atau al-ilm ini adalah makhluk Allah, maka sama saja dia mengatakan Allah itu tidak punya ilmu. Karena dia butuh maka dia menciptakannya. Bisa ditangkap? Bingung nggak apa-apa lah. Apa boleh buat? Memang bahasanya begitu. Saya mau jelasin bagaimana lagi. Tapi ini kalau direnungi baik-baik maka akan ditangkap. Ini sebenarnya nanti akan saya simpulkan. Pasal kelima lagi. Ini apa? Poin kelima ini akan saya jelaskan kesimpulannya. Tapi ini perkataan-perkataan para ulama. Jadi Imam Ahmad dengan sangat peka mengatakan semua yang berhubungan dengan Allah adalah bagian dari Allah, bukan makhluk. Termasuk Allah berbicara Al-Quran, termasuk Allah berbicara kepada Musa, termasuk Allah punya ilmu. Itu semua adalah bagian dari Allah. Kalau ada orang mengatakan ilmu yang Allah miliki adalah makhluk yang berhubungan dengan Allah SWT, ya, berarti dia sedang mengatakan Allah tidak tahu apa-apa sampai dia harus ciptakan ilmu itu. Ini sudah kufur. Ini contohnya perkataan para ulama. Imam Ahmad juga berkata, barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran yang kita baca, isinya maksudnya, bukan fisik kertasnya sekarang ya, maka menurut kami dia telah kafir, karena Al-Quran termasuk ilmu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah Al-Imran ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, al-ayah. Siapa yang membantahmu hai Muhammad tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, ya. Ini maksudnya kalimat siapa yang membantah Isa alaihissalam tidak melalui ayat, tidak ada sperma, ruh dari Allah ditiupkan ke rahim sucinya Maryam, berbeda dengan semua manusia. Siapa yang memungkiri itu, ya, maka dia telah kufur. Begitu penyampaian Allah SWT, karena dia memungkiri perkataan Allah. Seakan-akan Allah mengarang-arang dan panjang lebar kemana-mana nanti bahasannya. Imani seperti apa yang tertulis, maka selesai, gitu kan. Harun bin Ma'ruf berkata, barang siapa yang mengklaim bahwa Allah tidak berbicara, maka dia menyembah berhala. Kalau dia bilang Allah itu tidak berbicara, berarti seakan-akan tidak ada yang lain. Ya, dia harus cari Tuhan yang lain. Dia menyembah berhala. Sementara berhala istilah bagi semua yang disembah selain Allah. Muhammad bin ini Mus'ab al-Abid berkata, barang siapa berkata bahwa engkau ya Allah tidak berbicara dan tidak dilihat di akhirat, maka dia kafir kepada wajahmu, wajahnya Allah, ya. Maksudnya kepada fisiknya Allah. Dia tidak mengetahuimu. Maksudnya Allah, aku bersaksi bahwasanya engkau di atas arsh, di atas 7 langit, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang zindiq, orang-orang yang menyimpang, musuhmu, ya. Jadi orang ini Muhammad bin Mus'ab mengajarkan kepada murid-muridnya, dia seakan-akan mendidik mereka bahwasanya barang siapa yang berkata kepadamu ya Allah, seakan-akan dia lagi berdoa mengatakan ini, bahwasanya kau tidak berbicara dan tidak melihat, tidak bisa dilihat di akhirat, maka dia kafir kepadamu ya Allah.
Jadi orang ini berbicara gitu. Dia tidak mengetahuimu, dan aku bersaksi kau benar-benar di atas arsy bersemayam, di atas langit 7, dan tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang zindik, musuh-musuhmu. Ya. Nu'aim bin Hammad rahimahullah berkata, barang siapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari apa yang dengannya Allah menyifati dirinya, maka dia telah kafir. Dan apa yang dengannya Allah menyifati dirinya dan Rasulnya tidaklah mengandung tasbih. Jadi siapa yang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak melihat, berarti ini telah kafir. Dan siapa yang mengatakan, ya, kalau kita jadikan itu betul Allah punya tangan, berarti menyerupai makhluk, juga sama hukumnya. Ibnu Khuzaimah, ini tentu pendapat-pendapat ulama dalam orang-orang yang memungkiri asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, dan bagaimana mereka sampai pada tingkat kekufuran. Jadi bukan 1-2 orang ulama, tapi semua ulama, dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama-ulama yang memang sudah memahami wahyu ini, menjelaskan kepada kita. Ibnu Khuzaimah juga berkata, barang siapa tidak mengakui bahwa Allah di atas arsy-Nya, bersemayam di atas 7 langitnya, terpisah jauh dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Harus dituntut bertaubat. Jika dia bertaubat, maka itu yang semestinya. Jika tidak, maka dia dipenggal dan dibuang di tempat sampah, agar bau busuknya tidak mengganggu ahli kiblat dan ahli zimmah. Ahli kiblat maksudnya orang yang berpegang pada petunjuk Allah, namanya ahli kiblat, mengikuti kiblat yang Allah telah perintahkan, kayak kita Ka'bah misalnya, ya. Ahli zimmah ini maksudnya orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Al-Ajuri berkata, bab keterangan tentang iman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala, bahwa kalam Allah Ta'ala bukan makhluk, dan barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Ini Al-Ajuri tulis dalam bukunya, bab tentang ini. Kemudian dia berkata, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa pendapat kaum muslimin di mana hati mereka tidak membelok dari kebenaran dan mereka dibimbing ke jalan yang lurus dahulu dan sekarang, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala, bukan makhluk. Karena Al-Quran dari ilmu Allah Ta'ala, dan ilmu Allah Ta'ala bukan makhluk. Maha tinggi Allah Ta'ala dari hal itu. Hal ini ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ucapan sahabat ridwanullahi alaihim, serta ucapan para imam kaum muslimin rahimahumullah. Ini tidak dipungkiri kecuali oleh Jahmiyah yang licik, dan mereka itu di mata para ulama adalah kafir. Harun Al-Farawi juga berkata, rahimahullah, aku tidak mendengar seorang ulama di Madinah dan ahli sunnah yang mengikuti sunnah, kecuali mereka mengingkari dan mengkafirkan orang yang berkata Al-Quran adalah makhluk. An-Nawawi juga berkata, Al-Mutawalli berkata, seandainya dia, Mutawalli nama orang tentunya, seandainya dia menafikan apa yang ditetapkan untuk Al-Qadim dengan ijma' seperti dia berilmu dan berkuasa, maka dia telah kafir. Tentu di situ ada disebutkan di sini Qadim, footnote nomor 3, termasuk kata global yang wajib adalah menyifati Allah SWT dengan lafaz-lafaz syar'i. Kalau ada kesimpulannya orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya ilmu yang sudah lama bersama dengan Allah, memang sudah ada, maka dia telah kufur. Ibnu Taimiyah juga berkata, yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa barang siapa mengingkari bahwa Allah akan dilihat di alam akhirat, maka dia telah kafir. Jika dia termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, maka dia diajarkan tentangnya, sebagaimana terhadap orang yang belum mengetahui syariat-syariat Islam. Jika dia kukuh di atas pengingkarannya setelah dia mengetahui, maka dia telah kafir. Ibnu Taimiyah juga berkata, keyakinan bahwa Allah Ta'ala di atas alam diketahui secara daruri, Allah berada di atas alam manusia ini, itu sudah diketahui secara darurat, saudara, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dan ijma' kesepakatan salaf umat setelah memperhatikan itu. Oleh karena itu, salaf sepakat mengkafirkan orang yang mengingkari hal tersebut atau hal itu, karena ia menuntut mereka diketahui secara daruri dalam agama. Harus ditahu secara darurat bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, Allah memiliki nama-nama sifat yang sempurna dan tidak menyerupai dengan makhluknya. Kita harus imanin dan tidak boleh dialihkan maknanya. Ini bagian yang hal darurat secara syariat. Dan dalam fatwa Al-Bazaziyah tercantum wajib, ya, mengkafirkan Qadariyah. Qadariyah orang yang mengatakan tidak ada takdir, ya.
Karena mereka menafikan keburukan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka meyakini bahwa setiap pelaku adalah pencipta perbuatannya sendiri. Yang terakhir, Ar-Mardawi berkata, barang siapa menyekutukan Allah atau mengingkari rububiyahnya, ya, rububiyah berarti pencipta, Allah sebagai pencipta, atau keesaannya, atau salah satu sifat dari sifat-sifatnya, maka dia kafir tanpa perselisihan secara umum. Simpulan semua apa panjang lebar yang kita jelaskan tadi adalah dua hal, ibu-ibu dan bapak sekalian, dua hal dalam pembahasan kita kedua dari semua tadi yang kita baca itu. Kalau masih ada yang masih bingung, kita akan berikan simpulan dua poin. Yang pertama, wajibnya mengimani asma wa sifat Allah. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, dan nama-nama dan sifat-sifat itu diimani dengan 4 poin dasar. Tidak boleh ada tahrif, pengalihan makna. Tangan ya tangan, turun ya turun, tertawa ya tertawa, seperti apa adanya. Tidak boleh ada setelah tahrif itu, tidak boleh ada ta'til, membatalkan atau menolak. Tidak boleh ada takyif, menanyakan bagaimana, dan tidak boleh ada tamtsil, menyerupakan dengan makhluknya. Ini poin pertama, kesimpulan dari apa yang kita bahas semua dari tadi ini. Yang kedua, siapapun yang memungkiri itu, maka akan terjadi vonis takfir, pengkafiran mereka, pembatalan keislamannya, bila mereka sudah sampai padanya hujjah, sampai padanya argumen. Ini loh Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kalau sudah sampai dia tetap pungkirin, tetap tidak mau Allah punya tangan, Allah turun, berarti ini sudah kufur. Tapi kalau orang yang belum sampai padanya argumen, maka ini adalah hukumnya dimaklumi dan dimaafkan, tapi tetap diajak untuk taubat. Kalau tidak mau taubat, maka dipenggal, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Itu kesimpulan semua statement tadi yang kita sampaikan, 2 poin tadi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kita batasi 3 ya, hari Jumat nih, saya ada khutbah di Sudirman. Pemerintah Bu, pemerintah itu. Ya. Jadi pemerintah setempat yang akan menangkap dia, bukan secara individu. Ada lagi? Ini pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Apa hukumnya hijab pendek atau panjang? Kita sedang membahas tentang Asma'ul Husna. Tanya tentang nama-nama sifat Allah, Asy-Syakur, Al-Ghafur, seperti itulah ya, semestinya. Baik, hijab, Allah berfirman dalam Al-Quran, disuruh menurunkan hijab perempuan dari kepala, diulurkan, gitu kan, sampai menutupi dada. Ayat Al-Quran mengatakan itu. Diulurkan di sini dicontohkan oleh para sahabiat Nabi. Sahabiat ridwanullah alaihim, disebutkan ciri-ciri hijab mereka adalah menguyurkan, menjatuhkan kain dari kepala sampai ke kaki mereka, gitu kan. Ada yang memisahkan antara jilbabnya dengan bajunya, ada yang menyatukan antara jilbab sama baju. Makanya kalau ibu-ibu lagi umrah, ada abaya, baju hitam 2 macam. Ini kalau yang nggak paham nanti nggak ngerti. Ada yang ditaruh di pundak seperti yang ibu mungkin pakai, lalu kemudian jilbab di atasnya. Ada yang tidak, memang dia digantung di kepala. Digantung di kepala, jadi nanti dia dari samping itu modelnya seperti rambut sebenarnya. Itu hijabnya dari kepala, satu sama jubahnya langsung. Gitu ya. Biasanya mereka pakai jilbab lagi di dalam, tapi itu tinggal ditaruh di atas, jadi digantung di kepala. Kalau nanti lihat di sana wanita-wanita Arab ada yang pakai seperti itu. Jadi ada 2 macam, ada yang abaya biasa lalu jilbab dipakai kayak umumnya orang Indonesia juga. Yang umumnya orang pakai tidak. Makanya biasa kayak ada sayap di kiri kanannya itu karena langsung digantung di kepala. Dan itu yang lebih sesuai dengan syar'i sebenarnya. Memang seperti itu, karena memang tujuan hijab untuk tidak membentuk badan tujuannya, dan tidak memperlihatkan perhiasan. Karena Allah mengatakan tujuan hijab dzalika adna alla yu'zain, tujuannya agar tidak diganggu. Apapun yang kata ulama tafsir, apapun yang bisa membuat wanita itu diganggu karena pakaiannya, berarti masuk dalam pelanggaran hijab, gitu ya. Makanya di sini ulama mengatakan semua pakaian hijab itu harusnya memang tidak. Bagaimana sih kalau untuk laki-laki tidak ganggu? Gitu.
Memang tidak terganggu. Misalnya orang pakai jilbab yang besar atau apalagi orang pakai cadar misalnya ditutup semua sama dia. Kira-kira apanya yang menggoda nih? Kalau cuma matanya yang kelihatan, apa yang mau digoda kira-kira? Jadi ini bisa ditarik dalam pemahaman itu. Ya. Makanya hijab tujuannya untuk menutupi. Kalau berhias di depan suami, di depan para mahram, itu pun ada batasannya kalau mahram ya. Kena leher ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah, itu yang boleh diperlihatkan. Selebih daripada itu tidak boleh. Misalnya kepada paman, kepada ponakan, ini semua mahram, tapi mereka tidak boleh semuanya lihat, hanya suami saja. Disitulah perempuan saatnya berhias gitu. Mereka berhias, boleh menyisir rambutnya rapi, memperlihatkan. Ini apalagi kalau sama suami itu memang tempatnya, tapi kalau di tempat umum bukan tempatnya ini. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang pakai hijab syar'i benar lalu diperkosa, maka dia dapat pahala, yang memerkosanya dapat dosa, dihukum sama Allah. Tapi kalau ada orang memang dasarnya menggoda pakaiannya, kemudian diperkosa, dua-duanya dapat dosa. Karena dia penyebab. Hikmah syar'i adalah bagaimana supaya dia terlindungi dari gangguan orang. Tujuannya itu. Paling tinggi orang pakai hijab syar'i diganggu sama preman misalnya, Assalamualaikum. Tapi coba orang kalau pakai celana jeans ketat, bajunya ketat, semuanya berbentuk atau warna yang terlalu nyorak, wajar orang mengganggunya. Dia penggoda, dia menjadi penyebabnya gitu ya. Apa arti hijrah secara kafah? Kalau tidak hijrah, apakah itu Islamnya batal? Hijrah sebenarnya kalau dalam Islam dipakai seperti dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya peluang-peluang yang banyak dan Allah akan berikan kelapangan, rezeki yang luas. Makna ayat ini adalah hijrah dari negara kafir ke negara muslim. Sehingga dia bisa leluasa ibadah, dia bisa pada saat meninggal dikubur dengan kaum muslimin, gitu kan? Seperti itulah. Beda dengan kalau orang memaksakan diri tinggal di negara non muslim yang akhirnya ibadahnya susah, cari masjid susah, ataupun misalnya dia pada saat meninggal jadi kacau, nggak tahu harus dikubur di mana, gitu kan? Bahkan saya temukan banyak kasus, ada orang yang nyampaikan saya, Ustaz, ada teman saya nikah sama orang Jepang, gitu kan? Kemudian dia pergi ke sana, dia muslim. Istrinya ya sempat ikut jadi mu'alaf setelah dia meninggal, mungkin kembali lagi. Tapi karena belum diajar agama, dia pun tidak paham agama, akhirnya dia dilakukan seperti orang-orang sana, dibakar. Misalnya. Nah ini kesalahan sendiri, ngapain pergi tinggal di negara kafir, jadi susah. Negara orang Islam alhamdulillah di kuburan sama muslimin dan segalanya. Dan subhanallah kuburan umat Islam itu hasil survei Bapak Ibu sekalian adalah kuburan termurah di dunia. Biayanya ya, biaya kuburannya paling murah, biaya jenazahnya juga begitu. 2 lembar kain kafan dibungkus dimasukkan, selesai. Seperti itulah. Kalau di negara-negara muslim, sampai saya lihat sendiri cuplikannya bagaimana di Amerika ada seorang anak muda di Saudi. Dia mendatangi, dia membedakan antara kuburan umat Islam dengan kuburan non muslim. Dia datangi beberapa negara non muslim. Dia lihatkan berapa peti yang harus dibayar, harganya ada $10.000, ada $100.000, peti-peti di Amerika mahal. Tergantung kaya miskinnya orang tersebut. Kemudian pada saat dimasukkan tanah itu sebidang berapa dia harus bayar, biayanya besar sekali, gitu kan? Dibandingkan dengan kaum muslimin yang dia angkat contohnya di layar itu di TV, dia bilang, ini lihat nih, muslimin cuma butuh ini, kain kafan dibungkus, tidak pakai peti, dan dia sudah yakin dia akan kembali ke akhirat, jasadnya akan dimakan oleh tanah. Simple, mudah, dan memang sudah benar, gitu kan? Jangan ditambah lagi ya, ini saya ada khutbah Jumat, apalagi materinya kemana-mana nih. Mau tanya mengenai safar, tugas di luar kota, maka masuk ke hukum musafir. Bagi laki-laki kalau pas hari Jumat, manakah yang lebih afdal mengikuti sunnah Rasul? Melaksanakan sholat Jumat di masjid seperti biasa atau diganti mengqasar dengan duhur? Musafir tetap lebih afdal untuk mengqasar jamak. Safar tetap lebih afdal jamak qasar. Nah, dan ini harus diubah ini. Ya, jadi kalau kita larinya kepada tetap mengitmam, menyempurnakan. Bapak Ibu mau berangkat Jakarta Surabaya, jarak safar di bandara jamak qasar itu lebih afdal, pahalanya lebih besar. Oh nanti saya kehilangan sholat qabliyah, saya mau sholat qabliyah. Ada hadis Nabi yang menjelaskan. Siapa yang punya udzur itu masuk dalamnya safar, sakit. Sementara dia sementara sehat sudah biasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya dia sudah biasa sholat duha, sholat qabliyah. Begitu dia safar, dia jamak qasar, tetap dicatat pahalanya. Dia pada saat lagi mukim puasa Senin Kamis, pada saat safar dia nggak puasa, dicatat pahala puasa Senin Kamisnya itu.
Itu hadis menjelaskan. Jadi tidak berkurang pahalanya, justru lebih besar pahalanya. Memang pada saat itu gugur sholat qobliyah dan ba'diyah. Memang begitu. Lebih afdal sholat qasar, karena itu memang jelas, gitu kan? Sampai Nabi SAW melihat seorang sahabat lagi puasa di bulan lagi puasa sunnah. Yang saya tangkap ada beberapa ulama hadis bilang ini kena di Ramadan. Tapi yang jelas orang ini, yang lain tidak puasa, kena safar waktu itu panas sekali. Kemudian orang ini tetap bertahan puasa sampai sahabat guyurkan air di kepalanya dan dihatangkan pelapa-pelapa kurma untuk tutupin dia dari panas. Orang ini setengah mati dijaga gitu. Nabi SAW pada lihat tanya, kenapa orang ini? Dia bilang, ya Rasulullah, puasa. Kita semua buka puasa, dia sendiri yang tinggal nih. Kata Nabi SAW, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa pada saat safar kalau begini keadaannya. Jelas tidak boleh paksaan diri, itu ada keringanan. Kecuali kalau kayak kita umroh misalnya Ramadan, memang 9 jam di pesawat dingin, nggak ada apa-apa, ya nggak masalah. Tapi tetap rukhsah ya, boleh puasa boleh enggak. Kita bicara afdaliyah, dia puasa. Afdaliyah dia jamak qasar. Saya sudah pernah kasih contoh, misal Jakarta Surabaya sejam, kita berangkat jam 1 siang, tiba sana jam 2, asar jam 3 misalnya. Kita tiba di Surabaya sebelum asar, walaupun ibu dan bapak tinggal di Surabaya, dasarnya Jakarta cuma tempat transit, cuma tempat safar, kita akan ke kota kita yang kita tinggal, gitu kan? Kita jamak duhur asar, tiba di sana sebelum asar pun tetap sama, lebih afdal jamak qasar. Tetap lebih afdal, jangan ditunggu. Nanti kalau asar ya sudah nggak usah sholat, udah selesai. Udah sholat, memang sudah begitu. Tapi kalau anda meninggal sebelum asar, misal ada orang naik pesawat, jatuh pesawatnya, sudah sholat duhur asar. Dengan ada orang yang sholat cuma duhur, dia niatnya asar di Surabaya, dia tidak dosa ini. Karena dia mengambil yang marjuh, yang pendapat, yang mufaddal lah, pendapat yang lebih sedikit pahalanya gitu kan. Kalau pesawat jatuh dua-duanya meninggal, siapa yang lebih besar pahalanya? Yang pertama, karena dia mendapatkan rukhsah, memang boleh ditarik. Sudah dicatat buku amalnya sholat asar, ini tadi belum. Gitu kan? Ini contoh memahaminya. Allahu a'lam. Baik, ini Jumat 11:30. Nanti akhirnya tanya masalah rumah tangga, masalah ini kemana-mana. Ini masalah asma husna. Tidak ada hubungannya sama cerai, tidak ada hubungannya sama nikah, tidak ada hubungannya sama macam-macam. Baik, kita tutup angkat suara majelis. Semoga saja Allah SWT tentunya kita berdoa agar mengampuni semua yang pernah berbuat dosa. Juga memaafkan semua orang tua kita yang pernah berbuat dosa, juga seluruh kerabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat, dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sedang sedih diberikan kegembiraan oleh Allah, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar ya Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.